Langit terbuka, indah panorama, indah padang gurun hijau seluruhnya. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah keempat, Sabtu 5 April 2025. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Vincentius Ferrer, seorang imam. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap bertekun dalam pengolahan rohani kita selama masa Prapaskah, selama masa retret agung 40 hari ini. Kita bertekun dalam kehidupan doa, dalam pantang puasa, dan juga dalam kegiatan amal kasih, supaya kita semakin bertumbuh berkembang dalam kehidupan rohani dan spiritual kita. Dan saya mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, semoga kita tetap tekun dan setia saling mendukung, mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan semakin dikembangkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang lansia, untuk mereka yang sudah sepuh, yang sedang sakit kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka, para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi yang masih dalam bangku pendidikan. Semoga dapat mempersiapkan masa depan dan cita-citanya dengan baik.
Kita juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan hidup di dalam keluarga mereka, di dalam pribadi mereka, mereka yang mengalami kecemasan, ketakutan hidup. Kita doakan semua, kita doakan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, mereka yang senantiasa berjuang, bergumul untuk mencapai dan mencari jati diri mereka. Kita juga dukung dan doakan semua, kita doakan supaya kita memperoleh kekuatan, rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri. Dan seperti biasa bahwa pada hari Sabtu kami para pastor, biarawan SC juga berdoa secara khusus dalam perayaan Ekaristi harian untuk para donatur, para pemerhati karya kongregasi dan juga komunitas. Kita berdoa semoga mereka senantiasa beroleh berkat yang melimpah, kasih karunia dari Tuhan. Dan kiranya bahwa saya mengajak kita semua juga untuk tetap teguh dan setia berdoa untuk para imam, para biarawan, biarawati. Semoga mereka senantiasa diberkati, dilindungi dan diteguhkan dalam tugas panggilan mereka sebagai orang-orang yang terpilih, yang dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini Yesus menegaskan, menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia dimengerti, dipahami, dilihat dari banyak sisi dan bahkan menjadi perbantahan di antara orang-orang yang mendengarkannya. Ada yang mengatakan Dia ini benar-benar nabi, ada yang mengatakan Dia ini Mesias, tetapi juga ada yang mengatakan dan ingin menangkap Dia. Dan tentu saja bukan dengan sebuah maksud yang baik ketika orang mau menangkap Yesus seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi semoga kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, kita semakin diteguhkan bahwa kita memiliki paradigma hidup, memiliki refleksi yang berbeda, memiliki pikiran yang berbeda, memiliki cinta kasih, perasaan, kedekatan dengan Tuhan yang berbeda-beda pula. Maka semoga kita saling memahami, mengerti, menghargai refleksi dari masing-masing dari kita, sehingga kita akan semakin diperkaya, kita akan semakin diteguhkan, akan semakin dikuatkan dengan sharing-sharing iman dan refleksi dari semua orang yang merasakan kehadiran Allah, yang merenungkan dan merefleksikan tentang siapa Allah, siapa Kristus, siapa Yesus di dalam kehidupannya. Semoga kita semua, Anda sekalian, semakin diteguhkan, dikokohkan dalam upaya untuk terus mendekati, mengenal, dan juga semakin mengasihi Allah dan semakin menimba kekuatan, rahmat dan juga cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.